Halo, assalamualaikum. Dengan Agogon di sini. Dan aksesoris PC terbaik saat ini versi kontak di HP adalah Divum Box Travel 3rd Generation. Video reviewnya sudah tayang di channel saya, dan alasan kenapa saya memilih Bluetooth speaker ini adalah: satu, tongkrongannya kece dengan pilihan warna yang juga keren-keren. Dua, tentu saja suaranya, masa harus diterangkan lagi? Atau nanti malah bikin jadi eta terangkanlah versi AA Gogon. Dengan karakter yang boomy dan bass yang powerful, speaker ini memang diperuntukkan untuk kebutuhan outdoor. Dan terakhir, ini adalah rugged speaker yang konon splash and shock resistant. Jadi ya masih bisa survive lah kalau sesekali terjatuh dari meja kerja saya. Karena ini speaker suka gerak-gerak sendiri gitu kalau nyetel lagu jedak-jeduk. Dan juga bentuknya kan bulat. Dan jadi kalaupun jatuh, masih tenang lah karena ini tahan banting ya. Harganya 500 ribuan dan garansinya resmi, so why not? Oke, next. Nyampe kantor dan harusnya Senin ini ke Jakarta, tapi karena besok ada bos mau datang ke Bandung, jadinya nggak bisa ikut acaranya Infinix. Sorry banget. Saya udah siapkan pertanyaannya yang saya ambil dari Instagram, makanya kalau kamu belum follow Instagram Gonta Ganti HP, langsung follow aja. Mulai dari pertanyaan pertama langsung ya, kita cepat aja. Dari WM Raffi, gimana kehidupan YouTube sambil kerja kantor? Ya, kehidupan YouTube sambil kerja kantor sih bikin capek pastinya, karena siang kantor seperti biasa, dini hari saya ngerjain ini semua. Ya kalau nyoba handphone bisa lah siang-siang atau malam sebelum. Gitu aja capek, sering kurang tidur, jadi Sabtu siang atau Minggu siang kadang saya tidur siang agak lama kalau nggak main keluar sama istri dan anak. Dari Gerhard Tries, perbedaan sebelum jadi reviewer dan setelah jadi reviewer apa? Perbedaannya sih ya itu aja, waktu kosongnya banyak dimanfaatkan buat bikin konten, termasuk nah ini dia juga alasan kenapa konten saya masih banyak yang sangat sederhana, masih banyak error sana sini, kualitasnya biasa-biasa aja, bahkan banyak yang masih jelek karena belum punya banyak waktu buat memperbaiki kualitas. Kayak naskah. Lanjut ke pertanyaan keempat. Nah, keempat ini ada 3 pertanyaan yang senada, makanya saya bikin langsung aja munculin 3 pertanyaan. Pertama dari Frizal Sucipto, bagaimana caranya bisa dapat terus-menerus kiriman barang untuk di-review dari e-commerce? Jelasin biar para haters nggak main hate aja. Para haters. Emang ada haters ya? Kemudian dari Aaron Rivaltino, kenapa menjual gadget hasil dari sponsor? Padahal kan bisa dikoleksi atau dipakai, atau bisa juga sebagai investasi. Dan juga gimana kok bisa sampai disponsor oleh OL Shop luar? Padahal kan, maaf, menurut saya channel AA masih tergolong baru. Maaf ya A, bukan maksud untuk menyindir, tapi ya itulah pertanyaan saya. Enggak, kok nggak nyindir, emang ini channel baru banget. Nanti Desember 2 tahun, tapi saya ingat mulai rajin upload itu baru 1 tahun. Tepatnya 20 Agustus lalu kan ketemu reviewer Alliance di acara Flash Catering di Bandung. Nah, habis itu baru serius. Nah, satu pertanyaan lagi yang juga senada dengan pertanyaan tadi adalah dari Syah Muslim 92. Pas banget nih momennya, Mang mau nanya nih, kok bisa sih dipercaya untuk review gratis kan barangnya, apalagi itu dari OL Shop luar negeri, awalnya gimana bisa kayak gitu? Nah, ini yang harus dijelaskan juga gimana awalnya bisa dapat barang untuk di review. Kalau yang dari dalam negeri kebanyakan dari e-commerce juga, itu kan ikut program affiliate-nya. Nah,
e-commerce yang ngasih barang itu aja sih kewajibannya. Nah kalau untuk e-commerce luar, awalnya dulu waktu masih ngeblog itu udah ditawarin sama Gearbest buat bikin tulisan. Satu artikel dibayar $5 waktu itu, cuma artikel review. Potong ada 4 bagian dan saya upload 4-4-nya, nggak diedit, nggak di merge dulu atau apa, dan orangnya langsung kecewa. Habis itu nggak pernah ngubungin lagi. Kemudian setelah mulai bikin video di YouTube, waktu itu subscriber saya 9.000-an kalau nggak salah, dapat email. Kebetulan lagi iseng buka folder spam, ada email dari Banggood, ternyata tawaran kerjasama. Waktu itu nggak langsung sih, waktu itu ditawarin review Mi Band 2 masih yang murah-murah lah pokoknya di awal, cuma tiap dia tawarin buat review ya udah saya terima. Waktu itu abis Mi Band, power bank, kipasnya Xiaomi, baru dapat handphone tuh setelah berapa bulan jalan baru dapat handphone, itu pun yang $100 ke bawah, mereknya Ramos. Waktu TV box, habis itu mouse-nya Xiaomi, pokoknya yang masih murah-murah lah. Sampai akhirnya tiba-tiba dapat email juga tawaran review earphone dari Gearbest juga. Jadi ada 2 orang yang nawarin dari Gearbest. Nah yang kedua ini lebih apa ya, lebih royal buat ngasih. Jadi waktu itu dia minta promoin handphone, terus saya bilang ya udah, saya beli handphonenya sendiri yang Redmi 4 Prime ya dulu. Itu saya beli handphone sendiri di AliExpress, cuma saya kasih linknya buat Gearbest. Waktu itu juga sama sih, dibayar satu link $5 buat di video. Sampai akhirnya dia ya udah kita kirim juga deh handphonenya. Waktu itu saya share tulisan saya di grup Facebook, saya share video saya di grup Facebook, di Kaskus. Sampai di Kaskus ada yang laporin, ada yang nyinyirin juga ada, sampai thread saya dihapus juga banyak. Tapi habis thread dihapus justru waktu itu views ke blog saya malah meningkat. Entahlah, pokoknya saya setiap dikerjain, dijailin, dibully atau apa, isinya angkanya malah naik. Makanya kalau sekarang dibully, kalian ada kan tadi ada yang nanya juga soal haters. Biasanya di head comment dibully ya santai-santai aja sih, toh mereka juga nggak aja langsung komennya. Karena kadang gini ya, kalau lagi seneng santai komen itu bisa kita lupain, tapi kalau lagi dongkol suatu hari terus ingat oh pernah ada komen kayak gitu, kadang sering dibuka lagi terus kemudian dibales, dibahas, karena kita nggak terima. Makanya kalau emang komennya nggak jelas, head comment, hapus aja langsung. Kalau kenapa saya masih baru tapi udah dipercaya, itu juga alhamdulillah, barakah Allah, mungkin rezekinya orang yang lagi bangun rumah kali ya.
Apa motivasi terbesar A dalam membuat video? A biasanya kerja berapa jam sehari dalam membuat konten YouTube? Thanks A. Nah, Bang Tira, saya kan lebih baru nih main di YouTube. Bang Tira lebih lama. Kalau motivasi awal sih sebetulnya buat share apa yang udah kita bikin. Saya dulu senang nulis, reviewnya saya tulis. Cuma banyak orang yang bilang, males baca, udah bikin di YouTube. Kemudian juga waktu dipinjemin words dari YouTube gede, lumayan gede sih kalau menurut saya pribadi. AdSense, kemudian juga barang-barang yang kasih gratis kan sering saya jual lagi. Pertanyaan yang tadi kan nanya tuh kenapa dijual lagi, karena saya butuh duitnya dibanding koleksi handphone. Handphone tuh kalau dikoleksi, apalagi yang sekarang ya, yang mainstream banget, makin hari makin turun harganya, nggak kayak handphone zaman dulu yang kalau sekarang masih ada mungkin bisa jadi kebutuhan pembangunan rumah. Alhamdulillah sih ya kerasa banget ada tambahan. Kemudian juga kan DP rumah dulu pinjam dulu mertua, semoga bentar lagi udah bisa saya lunasin. Saya nggak KPR, alhamdulillah lagi nggak KPR, jadi eh, ini sih prinsip saya ya, jadi nggak kena riba, alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya dari Rashidi Najib. HP yang sering udah di review biasanya dijual di mana? Saya jual biasanya di Milis, mailing list ID Android atau GetTorrent. Di situ biasanya orang-orangnya ada barang berarti nggak ada yang dijual, nggak usah ditanyain ya. Pertanyaan selanjutnya dari K Vivaldi 16. Kapan nih collab sama reviewer-reviewer lainnya? Kemarin udah collab sama beberapa reviewer dari reviewer Indonesia. Habis ini juga ada rencana pengen bikin kolaborasi.
Pertanyaan selanjutnya dari Louis Sirait. Tadi saya lihat instastory pas saya resign dari kantor lama. Pertanyaan saya dulunya kerja di bidang apa? Dulu kerja di bidang IT, sekarang di bidang IT sih kalau bidangnya. Tapi kalau bisnis perusahaannya, kalau dulu di cloud computing. Saran dan kritik diterima, tapi ada cara yang baik juga buat menyampaikan saran dan kritik. Salah satunya yang bagus cara nyampein saran dan kritiknya tadi tuh, yang komen pertanyaan Rizal Sucipto. Masih masih muda, masih anak-anak kayak. Ini si gadget apa nih? Itu tiap minggu ada video baru. Rahasianya apa? Bisa terus berkarya. Rahasianya sih utang, utang kerjaan, maksudnya ya dikasih barang sama orang. Mereka kan harapannya bisa muncul barangnya. Slot tayang di channel sang reviewer. Misalkan di gonta ganti HP nih, sebulannya itu banyak banget video yang muncul, dan buat satu produk bisa muncul ada harganya lah, ada biaya produksinya. Misalkan kayak handphone ini nih, handphone yang saya pegang ini kan dikasih juga. Ini harganya kalau beli $300 lebih. Ya itulah harga buat tayang di channel saya dan buat biaya produksinya, karena produksi video juga kan nggak gratis. Saya butuh lighting, butuh kuota buat upload dan lain-lain. Kemudian juga karena cakupan atau coverage saya sudah lumayan luas, alhamdulillah subscriber kan udah 70.000 lebih, makanya mungkin harganya seharga handphone. Tapi nggak jadi ada kewajiban buat bagus-bagusin produknya loh. Kalau jelek saya bilang jelek. Kemarin di Gimmick saya bilang jelek, tahu kan? Soalnya ada yang bilang channel konten HP itu bukan channel yang pas kalau mau lihat review yang berimbang dan rasanya itu tiap kenapa ada video baru terus ada barangnya terus buat di review. Selanjutnya dari Boomplace, mau tanya dalam proses pembuatan video sampai editing apakah kerjakan sendiri atau dibantu orang lain?
Lalu kedepannya apakah ingin mempekerjakan orang lain untuk membantu proses pembuatan video di channel AA? Terima kasih AA. Sendiri, semua sendiri. Ambil video, ambil gambar, semua sendiri, ngetes videonya juga sendiri. Kedepannya mau nggak mempekerjakan orang, mau aja sih kalau ada rezekinya, ya kenapa enggak kan, berbagi rezeki sama orang lain. Dan kalaupun saya mau mempekerjakan orang lain, saya udah punya kandidatnya siapa aja. Pertama teman-teman saya. Ya, MediaTek. Ini saya bikin Gogon, Snapdragon. Jadinya kan rimanya pas Gogon Snapdragon, dari situ nama Gogon. Nama asli saya udah pada tahu juga kayaknya di Instagram kemarin muncul. Oke, habis. Alhamdulillah. Habis ini bisa kerja lagi. Saya mau naik ke kantor, mau kerja. Hari ini banyak kerjaan, besok ada bos datang. Dan ini, video ini direkam menggunakan kamera depan dari Xiaomi Mi 5X. Jadi, nilai sendiri ya gimana kamera depan Mi 5X, termasuk suaranya juga direkam pakai mikrofon dari Xiaomi Mi 5X. Memang darurat sih bikin videonya, mohon maaf banget. Tapi yang penting hadiahnya 2 buah speaker di Voom Boombox Travel Third Generation. Sudah saya tentukan pemenangnya adalah ini.